Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat opini semua, kali ini kita akan membahas langkah tegas Menteri Pertanian Amran, di mana dia memberantas mafia beras, tentu saja didukung oleh Prabowo. Dan kali ini dia TikTok atau wawancara dengan Mahfud MD, dan tindakan pemberantasan itu seyogyanya telah dilakukan selama pemerintahan Joko Widodo. Namun kala itu Mahfud dan Amran terganjal oleh kekuasaan yang lebih memihak kepada mafia. Bahwa kala itu memang banyak tekanan, terutama kedekatan penguasa dengan pengusaha mafia. Dengan kata lain, dalam podcast ini Mahfud MD dan Amran membongkar kisah mafia pada zaman Joko Widodo. Ini menurut saya pribadi, selayaknya Mahfud MD cocok masuk kabinet Prabowo. Untuk lebih jelas, kita saksikan video berikut ini. Cobaan tertinggi kan mati. Dan itu kita harus siap terima. Nggak usah kita pikir, kalau kita pikirkan semua ini resikonya, ini macam-macam, kita nggak bekerja. Negara ini ya banyak mafianya. Di kantor-kantor banyak parasitnya. Kami himbau kepada seluruh pengusaha, Bapak Presiden minta kemarin, kalau masih tidak sesuai regulasi yang ada, ditindak tegas. Tapi aku mau jelaskan di tempat ini, bahwa yang saya maksud adalah 86% ini tidak sesuai regulasi. Titik, nggak usah dibantah. Nah, karena kepungan mafia dan parasit-parasit itu kadang-kadang nggak berkutik. Kadang-kadang nggak berkutik. Akhirnya ya udahlah, kita selesaikan pelan-pelan. Pelan-pelannya kapan? Kan nggak bisa ya. Terus negara kok pelan-pelan. Kita dibatasi waktu 5 tahun. Kami langsung cabut izinnya, langsung kami kirim, sekarang sudah tersangka. Direktur kami juga ikut sama-sama tersangka. 11 kami copot. Kamu nggak benar semua. Oh Pak, aku tidak ikut. Iya, tapi kamu pembiara. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen 2 triliun per bulan. 2 triliun per bulan. Sudah kita terpikirkan, begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi. Mereka langsung beli 6.500. Oke, berhasil. Dapat laporan lagi, Pak, harga 6.500 sudah, Pak, harga dasar. Tapi jualnya permainan lagi. Beras biasa dibungkus, dikasih stempel beras premium, dijual Rp5.000 di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara, ini kan penipuan. Ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung sama Kapolri usut dan tindak. Ini pidana. Dan saya dapat laporan kerugian yang dialami oleh ekonomi Indonesia, kerugian oleh bangsa Indonesia, kerugian oleh rakyat Indonesia adalah 100 triliun tiap tahun. Menteri Keuangan, kita setengah mati cari uang. Setengah mati. Pajak inilah, biaya cukai inilah, dan sebagainya. Ini 100 triliun kita rugi tiap tahun. Jadi banyak sekali permainan-permainan itu yang sangat merugikan rakyat. Dan saya melihat Pak Amran ini berani gitu mengungkap itu. Padahal itu terjadi di berbagai sektor, ya. Yang berani itu yang saya lihat, iya Pak Amran ya. Ini bicara di dalam pemerintahan. Ya, yang tentu yang punya tanggung jawab ke tata pemerintahan kan. Makanya sejak dulu saya melihat Pak Amran ini kesepian. Itu sebabnya dulu sering komunikasi dengan saya, karena di dalam itu banyak hambatan untuk perbaiki. Sehingga keluarnya itu tidak bisa tertumpah ke dalam, lalu diskusi dulu dengan saya sejak jadi menteri pertama. Saya bilang, wah hebat nih orang, di mana ya menteri-menteri yang lain, ada 5 saja lah ya di sektor 5 saja di sektor penting Pak ya, sudah mengguncang gitu. Waktu itu beliau sendirian memperbaikinya, gimana nih ya,
dihambat di sini, pelakunya ini gitu. Saya lihat petanya dari Pak Amran waktu itu, wah ini ya tidak mudah memang menyelesaikannya. Tapi saya gembira ya, Pak Amran masih tetap sesudah ini sekarang masuk lagi, sesudah dulu berhenti 1 periode. Tapi di akhir periode kedua masuk lagi kan, itu sudah mulai tertata lagi dan mulai ada lagi yang muncul gitu berbicara tentang kantornya, berbicara tentang tugasnya. Yang banyak itu kan karena kepungan mafia dan parasit itu kadang-kala ndak berkutik, kadang-kala ndak berkutik. Akhirnya ya udahlah kita selesaikan pelan-pelan. Pelan-pelannya kapan kan nggak bisa ya. Terus negara kok pelan-pelan, kita dibatasi waktu 5 tahun kan. Dibagi penggalan 5 per anggaran, per tahun anggaran. Kalau pelan-pelan terus menyelesaikan susah. Pak Mahfud tadi mengatakan gini Pak Menteri, bahwa ternyata berat yang dihadapi. Pak Mahfud hadapi berat, saya yakin Pak Amran juga menghadapi. Seberapa berat Pak menghadapi mafia pangan? Iya memang berat, tapi tidak boleh lelah. Tidak boleh lelah. Saya melihat langkah-langkahnya sangat berani, sangat tegas. Tetapi juga saya tahu karena saya juga pernah di kabinet, tidak mudah. Hambatan-hambatan dari dalam, dari atas, dari bawah, dari samping, kanan, kiri, banyak sekali. Sehingga kami sering atau pernah berdiskusi diam-diam tentang apa sih yang sebenarnya terjadi di negeri ini. Beliau suka belak-belakan seperti saya. Kami ngobrol berdua betapa negara ini ya banyak mafianya. Di kantor-kantor banyak parasitnya. Terus di negara ini secara keseluruhan mafianya luar biasa. Ya. Pak Mahfud, Pak Amran, saya mau agak fokus ke mafia pangan, Pak. Kemarin itu Presiden di Solo, Pak Amran, hari Minggu, 2 hari lalu, Pak, berpidato dan mengatakan bahwa akan menyatakan perang terhadap mafia pangan. Nah, ada Pak Amran di sini. Dalam 9 bulan Anda bekerja, Pak, atau bahkan kita tarik sebelumnya, ya 5 tahun Anda di periode Pak Jokowi, seberapa bahaya dan seberapa mengganggu mafia pangan itu, Pak? Sebenarnya ya, kalau saya biasa aja menghadapi, ikhlas saja. Jangan pernah merasa terganggu. Kita menjalankan saja sesuai undang-undang. Kalau kami beragama Islam, sesuai Al-Quran, Sunnah Rasul, selesai. Tapi ikan berbahaya sekali tuh, Pak, praktik yang dilakukan oleh mereka itu. Cobaan tertinggi kan mati. Dan itu kita harus siap terima. Nggak usah kita pikir, kalau kita pikirkan semua ini resikonya, ini macam-macam, kita nggak bekerja. Nah, kebetulan sebelum ini Bapak Presiden pidato, kami diskusi bersama Pak Kapolri setuju. Tindak lanjuti, Pak Jaksa Agung luar biasa, tegas. Pak Jaksa Agung, kami diskusi berdua, Pak ada gini-gini, enggak, tindak lanjuti. Pasti Presiden setuju. Begitu pidato kemarin di Klaten, benar bahwa Presiden sangat setuju tindak lanjuti karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Ini ruang ekonomi orang kecil. Jangan kalau saya ya, kalau ada konglomerat, aku siapkan karpet merah. Sektor pertanian, perkebunan, pabrik gula, CPO hilirisasi, banyak ribuan triliun kita masih butuh di pertanian. Masuk ke sana, jangan ganggu yang vital. Beras bermasalah, pangan bermasalah, negara bermasalah. Ini ekonomi rakyat kecil. Kalau saya jangan diganggu. Saya selalu beritahu mereka yang konglomerat ini sini diskusi. Teman, kamu masuk di sini, jangan mengganggu di sini. Ini vital, ini bermasalah sedikit, ini negara goncang nih.